Hai semuanya, kembali lagi ke dalam pembelajar agama Kristen kelas 3. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, sebaiknya kita bernyanyi terlebih dahulu. Setelah itu baru kita berdoa. Oke? Nah, hari ini saya akan menyanyikan sebuah lagu, yaitu Bapa yang Kekal. Oke? Semuanya ikuti ya. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu Kau pulihkan aku, layakkanku ku dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Nah, tadi kan kita sudah bernyanyi ya, dan sekarang kita mulai berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran pada hari ini. Ayo semuanya lipat tangannya, tutup matanya, dan serahkan hati kita kepada Tuhan. Oke? Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih ya Bapa atas berkat dan penyertaan yang Engkau berikan kepada kami ya Bapa. Sebab besar kasih dan karunia yang Engkau berikan kepada kami tiada berkesudahan. Ya Bapa yang ada di surga, sebentar lagi ya Bapa kami akan memulai pembelajaran pada hari ini. Berkatilah kami semua ya Bapa, agar kami dapat mengerti pembelajaran pada hari ini. Dan jagailah kami ya Bapa, jauhkanlah kami dari segala penyakit. Ya Bapa yang di surga, doa yang kurang sempurna ya Bapa, kami panjatkan ke dalam tak pengasihan-Mu, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Buka buku cetak agama Kristen kelas 3-nya ya. Nah, anak-anak, coba perhatikan. Tema 6 pada buku cetak agama Kristen kelas 3 itu apa? Ada yang sudah dapat? Ya, benar. Allah menciptakan beragam fauna. Nah, minggu kemarin kita sudah membahas tentang Allah menciptakan keragaman flora atau tumbuhan. Dan hari ini kita akan membahas tentang Allah menciptakan keragaman fauna atau hewan. Nah, jadi semua harus tahu ya bahwa flora adalah tumbuhan, fauna adalah hewan. Murid-murid, ada yang tahu tidak? Allah menciptakan binatang-binatang pada hari keberapa? Ya, Tuhan menciptakan segala binatang yang hidup di bumi, baik yang hidup di darat, air maupun udara pada hari kelima. Bisa dilihat pada Kejadian 1 ayat 20 sampai 23 ya. Oke. Murid-murid sekalian, ayo coba lihat sekeliling rumah kita. Ada binatang apa saja yang ada di sekeliling rumah kita? Ya, pasti ada semut, lalat, cicak, capung, lebah, dan lain sebagainya. Ada juga hewan yang kita pelihara di rumah seperti anjing, kucing, ayam, ikan, kelinci, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak, ada yang tahu tidak?
Allah menciptakan begitu banyak jenis binatang. Ada yang bisa terbang di udara, ada binatang yang hidup di air, ada juga binatang yang tinggal di darat. Nah, dari jenis binatang yang tadi, Allah menciptakan binatang yang makan dengan paruh, ada binatang yang makan dengan moncongnya, ada juga binatang yang hanya memakan buah-buahan, biji-bijian, dan ada juga binatang yang hanya memakan daging. Tahukah kalian bahwa Allah menciptakan hewan sangat unik? Saat hewan mengalami bahaya, ada yang menggulungkan dirinya. Contohnya seperti terenggiling. Ada juga yang mengeluarkan aroma tidak sedap seperti sigung. Ada yang menggunakan duri-duri tajam sebagai perisai. Contohnya seperti landak. Ada juga yang tubuhnya tiba-tiba membengkak. Contohnya seperti ikan buntal. Ada juga yang menggunakan tanduk untuk menerjang. Contohnya adalah badak. Nah, anak-anak, ada juga binatang yang bertubuh sangat besar hingga yang ukuran sangat kecil. Ada yang tahu tidak? Contoh binatang yang tubuhnya sangat besar. Ya, contohnya adalah gajah. Karena binatang yang paling besar adalah gajah. Nah, binatang yang ukurannya sangat kecil itu apa? Ada yang tahu? Ya, jawabannya adalah semut. Semua itu menunjukkan kepada kita betapa besar kuasa Allah menciptakan begitu banyak macam binatang. Karena kita bisa lihat dari binatang yang sangat kecil ke ukuran tubuh binatang yang sangat besar. Ada yang tahu tidak? Kenapa Tuhan menciptakan begitu banyak jenis binatang di dunia ini? Ayo, ada yang tahu tidak alasannya kenapa? Allah menciptakan semua untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan kita sebagai manusia. Contohnya seperti apa? Ada yang tahu? Ya, contohnya seperti kerbau membantu kita membajak sawah, cacing membantu menyuburkan tanaman, anjing atau kucing sebagai teman bermain, ikan yang menjadi hiasan di rumah. Jadi harus diingat ya murid-murid bahwa kita harus menjaga semua hewan yang ada di bumi. Tidak boleh disiksa atau dibunuh. Karena menyiksa atau membunuh hewan adalah tindakan dosa. Nah, sekian pembelajaran agama Kristen pada hari ini. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, kita sebaiknya berdoa terlebih dahulu agar kita bisa lebih terberkati lagi untuk hari ini. Oke? Yuk semuanya kembali lipat tangannya, tutup matanya, dan serahkan hati kita kepada Tuhan. Oke? Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih ya Bapa atas berkat dan penyertaan yang Engkau berikan kepada kami ya Bapa. Sebab besar kasih dan karunia yang Engkau berikan kepada kami tidak berkesudahan. Ya Bapa di surga, terima kasih karena Engkau sudah memberkati kami ya Bapa, sehingga pembelajaran online pada pagi hari ini dapat berjalan dengan baik. Ya Bapa di surga, jagailah kami dan lindungilah kami dimanapun kami berada. Berkatilah setiap makanan dan minuman yang akan kami makan, agar menjadi kekuatan dan ketahanan bagi tubuh kami. Jagailah kami ya Bapa, dan jauhkanlah kami dari segala penyakit. Ya Bapa di surga, doa yang kurang sempurna ya Bapa kami panjatkan ke dalam tahap pengasihan-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Bye-bye.